بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadaratil asadil kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Pada hari ini kami ingin menyampaikan dua ayat yang pendek dalam surah Ali Imran ayat 16 dan 17. Yaitu tentang 8 sikap orang-orang yang bertakwa yang kelak akan meraih jannah atau surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Yang pertama, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang yang berucap atau berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah beriman. Untuk itulah ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan maafkanlah kami atau ampunilah kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi yang pertama, orang akan menempati surga yang luasnya atau di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah adalah orang yang selalu meningkatkan keimanan. Ma'wal iman. Iman, apakah iman itu? Al-iman wa iqrarun bil lisan. Iman itu yaitu diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalb, kemudian dihayati dalam hati, wa amalu bil arkan. Yang ketiga harus diamalkan dalam perbuatan. Jadi pasangannya iman adalah amal yang soleh. Maka di dalam Al-Quran itu ada di Quran ayat Allah berfirman, alladzina yaquluna alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman melakukan amal yang soleh, maka kebahagiaanlah bagi mereka dan tempat kembali yang baik. Ayat lain mengatakan alladzina yaquluna atau alladzina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang beriman dan melakukan perbuatan amal yang soleh, maka dia diampuni segala dosanya dan juga mendapat pahala yang besar. Di Quran ayat di dalam Al-Quran ini. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadisnya, al-hadits rawahu Abu Bakar ar-Razi, al-imanu fi qalbil mu'min kajatulaha sab'atu awsam. Bahwa iman yang berada dalam jiwa seorang mukmin itu bagikan pohon yang mempunyai 7 cabang dan juga akan berbuah, mempunyai 7 buah. Yang pertama, husnul yantahi ila qalbihi wa sabratihi sihatul iradah. Kalau imannya itu nempel dalam hatinya, maka buahnya adalah kemauan yang baik. Hal-hal yang baik dia yang kerjakan. Kenapa? Hatinya ada imannya. Yang kedua, wa husnul yantahi ila lisanihi wa sabratuhu sidqul maqal. Apabila imannya nempel di lidahnya, maka buahnya adalah ucapan-ucapan yang baik. Kalau ngomong sopan, santun, qaulan ma'rufah, qaulan karimah, qaulan layyinah. Kemudian yang ketiga, wa husnul yantahi ila rijlaihi wa sabratuhu ila jamaah. Kalau imannya ternempel di kakinya, maka kemauannya adalah ia berjamaah, maunya silaturahim, bagi ke majlis taklim, ke masjid. Kenapa? Karena kakinya ada imannya. Yang keempat, wa husnul yantahi ila yadaihi wa sabratuhu ila sadaqah. Kalau imannya itu nempel di tangannya, maka buahnya adalah kemauan bersedekah, main ke rumah orang, ada teng-tengan yang dibawa sebagai buah tangan, sedekah, infak dan lain sebagainya. Yang kelima, wa husnun yantahi ila ainihi wa tamrathu natun ila al-ibarat.
Kalau imannya itu nempel di matanya, maka buahnya adalah setiap pandangan merupakan pelajaran. Oh, bumi begitu luas, di bawahnya ada uranium, minyak, emas, nikel untuk kamu sekalian. Wa ansyakum min ardi wastamarkum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari bumi, maka kamu juga yang harus memakmurkan kehidupan di atas bumi ini. Yang keenam, wa husnun yang tagi ila jawfihi wa thamratuhu ila aklil halal wa syubuhat. Kalau imannya itu nempel di dalam perutnya, maka buahnya adalah dia memakan makanan yang halal dan menjauhkan makanan yang subhat, apalagi yang haram. Jadi sangat selektif. Karena apa? Perutnya itu ada imannya. Kemudian yang ketujuh, wa husnun yatahi ila nafsihi wa thamratuhu tarkus syubhat. Kalau imannya tuh nempel di hawa nafsunya, maka buahnya adalah dia dapat mengendalikan nafsu syahwatnya, nafsu amarahnya. Kenapa? Dia sudah dikendalikan oleh iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang akan menempati surga yang dibayang Ahlussunnah adalah senantiasa dia mawas diri mohon ampunan. Setiap kejadian yang menimpa pada dirinya, dia nggak menyalahkan orang lain, tapi mawas diri mengapa hal ini terjadi, selanjutnya ambil hikmahnya. Yang ketiga, wakina adzaban nar, yaitu dia mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat sekiranya perbuatan itu menuju kepada siksa api neraka. Jadi menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Rasulullah sering menganjurkan dalam berdoa wakina adzaban nar, seperti doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita ingin hidup di dunia dengan baik, di akhirat juga baik, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Mengapa demikian? Karena setiap manusia hidup pasti kembalinya pada dua tempat, jannah atau nar, pasti. Nah, untuk menempati dua tempat tadi bisa ditempuh dengan 4 cara. Kalau saya analogikan dengan sebuah piring, maka kemungkinan piring itu kembalinya 4 macam. Misalkan saya pinjam piring dari Pak RT. Kemudian sampai di rumah ternyata persediaan cukup. Maka piring ini nggak jadi saya pergunakan. Masih dalam keadaan bersih, saya kembalikan. Oleh yang punya, karena piringnya bersih, langsung masukkan dalam lemari. Gambaran piring yang kedua, saya pinjam piring. Kemudian sampai di rumah dipergunakan. Sebelum dikembalikan, piring ini sudah saya bersihkan, saya cuci dulu. Sudah bersih, saya kembalikan. Oleh yang punya, karena piringnya sudah bersih, langsung masuk lemari. Gambaran piring yang ketiga, saya pinjam piring, sampai di rumah dipergunakan. Mungkin saya, istri saya, atau asisten rumah tangga saya lupa. Piring ini masih dalam keadaan kotor, saya kembalikan. Oleh yang punya, karena piringnya masih kotor, sebelum dimasukkan di lemari, dicuci dulu. Sudah bersih, baru dimasukkan dalam lemari. Gambaran piring yang keempat, saya pinjam piring, sampai di rumah dipergunakan, ternyata piringnya pecah. Maka tatkala saya kembalikan, orang yang punya karena piringnya pecah, nggak dimasukkan di lemari, tapi dibuang ke tempat sampah selama-lamanya. Gambaran piring yang pertama, kehidupan para bayi. Jadi kalau ada bayi meninggal dunia karena ia masih suci, oleh Allah langsung masuk ke dalam surga. Maka dia akan menjadi hiasan di taman surga nanti. Yang kedua, kehidupan para anbiya, para rasul. Ia makhluk Allah yang pernah hidup dunia, tapi mereka maksum. Semuanya sudah suci, maka oleh Allah langsung dalam masukkan surga. Kemudian, yang ketiga adalah, piring yang ketiga adalah kehidupan kita, muslimin muslimat. Iya, kita pernah hidup di dunia, pernah membuat kesalahan, akan tetapi sebagian kesalahannya belum, sebagian lagi sudah dibersihkan atau diampuni Allah. Maka ketika meninggal dunia, kita masih dalam keadaan membawa dosa. Maka oleh Allah sebelum kita dimasukkan dalam lemari, dicuci dulu. Berapa lamanya tergantung, dosa yang masih menempel pada diri kita. Dan gambaran satu hari sana, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu satu hari sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Dan gambaran piring keempat, yaitu orang yang ingkar, yang tidak patuh kepada perintah Allah, dianggap cacat, dia dibuang ke tempat sampah selama-lamanya. Kemudian sikap berikutnya, yaitu as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghfirina bil asar. Sikap sabar. Setiap manusia pasti diuji dengan 2 ujian.
Susah, senang, senang, susah. Maka idza asabatu sara'u syakar fakana khairlah. Wa idza asabatu dhara'u sabara fakana khairlah. Suatu saat kita diuji dengan kesenangan, maka kita mesti bersyukur dan atas kesyukuran itu akan membuat baik bagi diri kita. Dan sebaliknya dikala kita diuji musibah, kita harus mampu sabar dan atas kesabaran itu akan membuat baik bagi diri kita. Ibnu Qayyim membagi sabar tiga macam. Yang pertama sabrun alal musibah. Kita diuji musibah, ada yang meninggal dunia, ada barang kehilangan. Oh, kita sadar hakikatnya ini milik Allah, kembali kepada Allah. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita diuji musibah mampu sabar, maka Allah akan mengasih 300 darajah, 300 derajat, ma baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ardh. Satu derajat ke derajat yang lain itu antara langit dan bumi. Yang kedua, sabrun ala ta'ah. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Misalkan sholat, mesti tumakninah, Allahu Akbar. Nggak boleh terlalu buru-buru. Puasa 5 menit belum maghrib, belum boleh buka. Kenapa? Belum waktunya, harus sabar. Apalagi melaksanakan ibadah haji. Kalau kita melaksanakan ketaatan mampu bersabar, Allah akan mengasih 600 darajah. 600 derajat ma baina kulli darajatain, jarak 1 derajat ke derajat yang lain, dari lapis bumi paling atas sampai ke bawah lapis yang ketujuh. Sabar yang ketiga yang paling berat adalah sabrun 'anil maksiyah. Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Bisa berbentuk anarkisme, ada gedung dibakar, sarana umum dirusak, atau dia melakukan pelecehan seksual. Nah, kalau kita mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat maksiat, maka Allah akan mengasih 600 derajat. 900 derajat, 900 derajat ma baina kulli darajatain, 1 derajat ke derajat yang lain, jaraknya adalah dari lapis bumi paling bawah sampai ke atas langit yang ketujuh. Kemudian berikutnya adalah as-sabirin was-shadiqin, sikap jujur. Jujur itu harus mulai dari diri kita, ibda binafsik. Kalau kita jujur, keluarga jujur, masyarakat jujur, negara jujur, insya Allah negara ini aman dan maju. Maka Rasulullah bersabda, dekatilah kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, kebaikan akan membawa surga. Dan sebaliknya, hindarilah kebohongan, karena kebohongan akan membawa kepada kejelekan atau keburukan, dan keburukan akan membawa ke neraka. Sikap berikutnya, wal qanitin. Qanit ay at-ta'ah, yaitu patuh. Patuh kepada perintah Allah, dan juga kita patuh meninggalkan larangan Allah. Kalau kita bekerja, harus patuh pada aturan yang ada di tempat kerja kita. Siapapun atasan kita, apapun jabatan kita, kerjakan, laksanakan kerjaan itu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian wal munfikin, yaitu sikap murah tangan. Murah tangan ini alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra, yaitu dalam dan infak itu diberikan kepada siapa saja ada manfaatnya. Dalam ayat yang lain terangkan alladzina amanu alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang berinfak diam-diam atau terang-terangan, siang malam, tetap Allah akan memberi pahala yang besar kepada mereka dan kehidupan mereka akan merasa tenang. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijabarkan ayat ini, pada suatu malam ada seorang sahabat keluar rumahnya. Dia membawa barang sedekah. Secara tiba-tiba sedekahnya diberikan kepada zaniyin, kepada seorang pezina atau pelacur. Pagi hari jamaah protes, tanya, "Mas, sampean kok sedekah diberikan kepada seorang pelacur? Apa enggak ada orang lain?" Orang ini menjawab sambil berdoa, "Allahumma lakal hamdu ala zaniyin." Ya Allah, segala puji bagimu, sungguhnya sedekah saya berikan kepada seorang pelacur. Pada malam kedua begitu juga, dia keluar rumah. Secara tiba-tiba sedekahnya diberikan ala sarkin, kepada seorang pencuri. Pagi hari jamaah nanya, "Mas pencuri kok dikasih sedekah, apa enggak ada orang lain?" Dia menjawab sambil berdoa, "Allahumma lakal hamdu ala sarkin." Ya Allah, segala puji bagimu, sungguhnya sedekah saya berikan kepada seorang pencuri. Malam ketiga begitu juga, dia keluar rumah membawa barang sedekah, secara tiba-tiba diberikan kepada orang yang kaya yang ada di kampung situ. Masyarakat ngomong, "Mas, orang kaya kok dikasih sedekah, apa enggak ngarimin laut?" Orang ini berdoa, "Allahumma lakal hamdu ala zaniyin wala syarkin wala ghaniyin." Ya Allah, segala puji bagimu, sungguhnya sedekah saya berikan kepada seorang pelacur, seorang pencuri, dan orang yang kaya.
Berita itu terdengar oleh Rasulullah. Maka dikumpulkanlah para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Qala amma shadaqatuka faqad qubilat." Sungguh sedekah yang telah diberikan oleh sahabat ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain protes, "Limadza ya Rasulullah? Mengapa bisa demikian ya Rasul?" Rasulullah menjelaskan, sedekah yang diberikan kepada seorang pelacur, pelacur ini sadar akhirnya dia mencari rezeki dengan cara yang halal. Sedekah yang diberikan kepada seorang pencuri, akhirnya dia sadar mencari rezeki yang baik. Begitupun sedekah yang diberikan pada orang kaya yang ada di kampung situ tapi pelit. Akhirnya dengan pancingan ini dia sadar sebagian rezekinya diberikan kepada fakir miskin, yaitu infak dan sedekah. Hadirin yang berbahagia, sikap yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Dan kita dianjurkan bangun tengah malam yaitu waktu sahur, kita bermunajat kepada Allah, salah satunya kita beristighfar. Apa yang diucapkan? Silakan, apalagi di dalam Ramadan ini banyakin kalimat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wa jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Mau berbuka, habis tarawih, mau tidur, apalagi ketika waktu sahur. Nah, hadirin berbahagia, mengapa waktu sahur itu sangat hebat? Sa'atul ijabah, maqamul ijabah. Saat itu Allah mengutus malaikat yang zirullah tabaraka wa ta'ala ila samil hina yarqa thuluthil lailil akhir. Itu malaikat turun ke langit dunia pada malam akhir, mencari orang sedang beribadah. Begitu ketemu, malaikat berkata, "Hal min sa'il fa'tiyah." Barang siapa yang minta, pasti akan kukasih. Silakan masing-masing pribadi apa yang kita inginkan. Maaf, minta jangan sama orang. Minta sama orang diomongin dan bosan. Minta sama Allah tak terhingga. Yang kedua, barang siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Silakan samping kita ikhtiar, pasrahkan kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah. Dukung dengan doa. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Kemudian wal mustaghfirin faghfirlah, barang siapa yang ampunan pasti kau ampuni. Sebagai kesimpulan 8 hal tadi, kalau setiap hari kita lakukan, misalkan hari ini saya mau berangkat kerja, pasang keimanan yang kuat. Sampai di tempat kerjaan melaksanakan dengan tekun, penuh kesabaran, ketelitian, kejujuran. Kemudian apapun atasan kita, siapapun jabatan kita, siapapun atasan kita, laksanakan dengan baik. Pada akhir bulan kita dapat honor, pada hakikatnya ada hak orang lain. Sebagiannya kita infakkan. Kemudian kita pulang ke rumah, tidak lupa kita mohon ampun, membersihkan diri. Jadi dari sikap pertama, kita pasang keimanan, kembali ke rumah mohon ampunan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira hadirin yang berbahagia, itulah 8 sikap yang selalu harus kita tingkatkan. Yang pertama keimanan, mawas diri mohon ampunan, kemudian kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik, kemudian kita harus sabar, kita mampu jujur, kita mampu taat, kita murah tangan, dan kita mampu bangun tengah malam untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. In uridu ilal islah mastata'u wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.